disciples transforming. Oke, saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan judul Yudas Iskariot. Sebelumnya saya mau tanya, berapa banyak di antara Anda yang berencana memberikan nama anaknya Yudas? Kenapa Anda ketawa? Yudas itu artinya baik loh. Yudas itu artinya terpujilah Allah, turunan dari kata Judah. Menjadi Judas, gitu ya. Terpujilah Allah. Bisa-bisa dulu Yudas itu punya orang tua itu mengharapkan anak, gitu ya. Lama nggak punya anak, lalu lahirlah, lalu mengandunglah orang tuanya, lalu melahirkan seorang anak dikasih nama Yudas sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi hari ini adalah nama yang paling dihindari, nama yang paling dicerca, karena nama ini mengandung image pengkhianatan dan kejahatan. Kita menjadi sinis kalau mendengar kata Yudas. Karena gara-gara Yudas, Yesus itu ditangkap dan disalib. Jadi nama Yudas itu jadi jelek. Bahkan tidak ada seorang pun di tempat ini akan memberikan nama Yudas. Itu ya. Tapi saudara, kita nggak boleh buru-buru menjudge atau mencibir tentang Yudas. Karena sebetulnya Yudas dengan kita itu punya banyak kesamaan. Nah makanya kisah Yudas itu dimasukkan dalam Alkitab supaya menjadi cermin dan menjadi peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman sebetulnya. Nah untuk kita lanjutkan, pelajaran apa dari kehidupan Yudas? Kita mau tahu Yudas itu siapa sih? Saudara, Yudas Iskariot, dikatakan Iskariot itu, Yudas ini menjadi salah satu murid Yesus, ya bukan dari daerah Galilea, sama seperti murid-murid yang lain. Ya, kata Iskariot itu menunjukkan itu artinya orang, Kariot itu daerah yang namanya Keriot. Kurang lebih itu di sebelah timur laut dari Laut Mati. Jadi beda lokasi dengan murid-murid yang lain. Lalu siapakah Yudas? Coba kita buka satu ayat ya. Lukas 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Untuk apa Yesus ke bukit berdoa semalam-malaman? Ketika hari siang, ternyata ini penyebabnya. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara, Yesus itu muridnya itu gak cuma 12 loh sebetulnya. Ada 70 murid, ada 500. Dari antara murid-muridnya itu dipilih 12 menjadi murid utamanya yang kemudian akan diangkat menjadi rasul. Dan ternyata nama Yudas menjadi salah satu dari orang-orang yang dipilih Yesus menjadi rasul. Ayat 14, siapa sajakah mereka? Simon yang diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus. Lihat, nama Yudas itu juga dipakai loh. Karena ini nama artinya baik. Dan Yudas Iskariot, katakan Yudas Iskariot. Nah kalimat terakhirnya coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi sebetulnya siapa Yudas? Yudas itu orang pilihan Tuhan. Yesus itu berdoa semalam-malaman untuk memilih seseorang yang layak dari antara murid-muridnya, orang-orang yang layak dari antara semua muridnya untuk diangkatnya menjadi rasul dan nama Yudas termasuk di dalamnya. Menurut Anda, kenapa kok Yesus itu pilih Yudas? Yesus itu gak asal pilih, Yesus itu juga tidak salah pilih. Yesus itu kalau memilih seseorang apalagi diangkat menjadi rasul, dia gak gegabah. Dia itu mendoakannya, dia juga melihat bibit bebet bobotnya. Dengan kata lain, Yudas ini orang pilihan. Gak sembarangan Yesus memilih, bahkan untuk memilih dia perlu berdoa semalam-malaman. Jadi Yesus gak salah pilih. Dengan kata lain saudara, Yudas ini adalah orang pilihan Tuhan. Nah kata yang kemudian menjadi pengkhianat, itu berarti pada mulanya Yudas itu bukan pengkhianat.
pada awalnya Yudas itu adalah seseorang yang berkualitas, bukan pengkhianat. Makanya kita ini jangan asal mencibir Yudas. Yudas itu pada mulanya bukan pengkhianat. Saudara, dia adalah orang pilihan. Lalu apa kesamaannya dengan kita? Saudara, percayakah Anda bahwa Anda dan saya adalah orang pilihan Tuhan? Kalau hari ini Anda itu bisa diselamatkan, terima Yesus, Anda menerima jaminan keselamatan, itu karena Anda dipilih Tuhan. Makanya satu ayat dalam kitab Petrus berkata demikian, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu chosen generation, generasi yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau hari ini Anda sudah keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, Anda diselamatkan, berarti Anda adalah orang pilihan. Katakan amin. Mungkin beberapa di antara saudara adalah satu-satunya orang percaya di keluarga besar. Kenapa kok Anda yang dipilih? Berarti Anda terpilih loh. Walaupun mungkin Anda bukan satu-satunya orang Kristen, tapi kalau Anda lahir baru, Anda terpilih dari antara miliaran penduduk dunia menjadi orang percaya. Katakan amin. Hari ini dari keluarga besar saya yang jadi pendeta ya cuman saya. Yang jadi hamba Tuhan. Saudara, makanya waktu saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, dibikin sidang musyawarah keluarga. Kenapa? Ini nyeleneh sendiri. Semuanya paling enggak buka toko kayak usaha, bisnis, ini jadi hamba Tuhan. Disekolahin tinggi-tinggi. Ya, kok malah jadi hamba Tuhan, nanti mau makan apa? Padahal papa mama sudah siapin untuk buka toko kayak atau ikut kakak ipar waktu itu. Saya sudah dicanangkan untuk begitu. Malah pergi jadi misionaris, diutus ke Manado. Ya, mau makan apa kamu di situ? Tapi dari sini saya bisa tahu, kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, dari keluarga saya, yang notabene gak ada garis pendetanya, berarti saya adalah orang pilihan. Halo amin? Anda dan saya adalah orang pilihan. Tapi pertanyaannya, kenapa Yudas itu bisa tersandung kemudian? Kenapa Yudas itu akhirnya menjadi pengkhianat? Saudara, nah disinilah pelajaran pertama dari kehidupan Yudas. Kita tahu bahwa kita nggak boleh puas menjadi orang pilihan. Katakan amin. Kita nggak boleh puas loh, oh aku ini orang pilihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka sama-sama 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah ayat 3-4 gini loh artinya, Tuhan itu ngomong, Tuhan itu sudah menganugerahkan segala sesuatunya di dalam kuasa ilahinya. Katakan menganugerahkan segala sesuatu. Berarti kalau Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu, berarti enggak ada hal lain yang Tuhan bisa berikan lagi. Semuanya sudah diberikan. Enggak ada sisanya. Jadi ternyata Tuhan sudah menganugerahkan kuasa dan segala sesuatu yang berguna untuk kita ini bisa hidup saleh, hidup kudus, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Supaya apa? Kita ini mengambil kodrat dengan jalan itu, kita ini punya janji. Kita ini akan luput dari hawa nafsu dunia, kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ada amin. Nah, ayat 5-nya, justru karena itu maksudnya apa? Justru karena kita sudah terima kuasa ilahi dan terima segalanya yang berguna untuk hidup saleh. Justru karena kita ini sudah terima kelahiran baru dan terima kuasa untuk hidup saleh, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Katakan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang.
Halo, amin. Nah, jadi gini loh, Yudas itu orang pilihan. Tapi kenapa dia gagal di ujungnya? Karena dia tidak berusaha sungguh-sungguh. Dia puas menjadi orang pilihan. Saudara. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Sampai di mana? Ayat 8 ya sekarang ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, kalau Anda itu nggak puas hanya punya iman keselamatan, pokoknya aku selamat titik. Tapi Anda menambahkan iman Anda itu pengetahuan, kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, kasih akan saudara-saudara, kasih akan orang lain. Kalau itu semuanya ada padamu berlimpah-limpah, Anda tambahkan pada imanmu banyak hal tadi, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengiringanmu akan Yesus. Katakan amin. Bahkan ayat 9, tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang puas cuman jadi orang pilihan, yang gak menambahkan pada imannya sesuatu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dulu telah dihapuskan. Maksudnya gini loh, Tuhan itu ternyata menyelamatkan kita bukan supaya kita ini puas, ya udah yang penting aku selamat. No, Tuhan itu menyelamatkan kita supaya lewat hidup kita ini berbuah bagi kerajaannya. Katakan amin. Bukan cuma sekedar, ya wis yang penting selamat. No, Tuhan mau kita berbuah-buah atau produktif bagi kerajaannya. Makanya Tuhan ngomong, kalau orang gak nambahkan pada imannya sesuatu, yaitu pengetahuan, ketekunan, kesalehan, penguasaan diri, ya kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara yang akan orang lain, orang ini buta dan picik. Orang ini gak tahu kalau tujuan dia diselamatkan itu supaya dia produktif bagi kerajaan sorga. Bukan cuma sekedar selamat. Ayat 10, karena itu diulang lagi. Saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. 2 kali loh. Kata berusaha sungguh-sungguh itu diulang. Supaya panggilanmu, pilihanmu. Maksudnya apa? Supaya Anda itu yang terpanggil oleh Tuhan, yang terpilih atau yang dipilih oleh Tuhan. Engkau itu jadi tambah teguh. Supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kalau engkau menambahkan sesuatu pada imanmu, kamu tidak akan pernah tersandung. Kenapa Yudas tersandung? Sederhana, karena ada sebuah titik dia berhenti berusaha sungguh-sungguh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk menjadi kerajaan kekal, untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa Yudas tersandung? Karena Yudas tidak berusaha sungguh-sungguh menambahkan sesuatu pada imannya. So, pelajaran apa yang kita terima hari ini? Kita jangan puas untuk menjadi orang pilihan. Jangan gampang mencibir Yudas. Yudas ini memang pengkhianat. Saudara, jangan-jangan kita nggak ada bedanya sama Yudas. Kita puas menjadi orang pilihan. Yang penting aku selamat. Makanya gereja Mawar Sharon itu getol sekali dengan pemuridan. Di dalam mimbar-mimbar kita ini dorong semua orang untuk menambahkan sesuatu dalam imannya. Ayo join CG. Ayo ikut MSJ. Ayo terlibat dalam pelayanan. Katakan amin. Habis ini, saudara, saya akan pastikan seluruh pemimpin CG kita harus menyerukan semua jemaat kita untuk datang onsite. Katakan amin. Kenapa? Beda saudara, Anda ibadah online di rumah, itu biasanya sambil di dalam selimut sambil memeluk guling. Online. Kebelet pipis, stop dulu. Habis kebelet pipis, ada makanan, nyamil dulu. Atau nonton sambil makan bakmi. Lain saudara. Ditelepon sama teman, ya udah ditunda nanti malam. Itu pun nanti malam kalau ingat. Atau lagi nonton begini, Pastor Fuji lagi, skip aja dicepetin. Kalau di sini, saudara ngerti, amin, amin.
Gitu. Kalau di situ, wah, pinter-pinternya ngomong dia aja ini. Pinter-pinter aja. Kalau di sini Anda nggak berani mengkritik, betul nggak? Kalau di rumah nggak ada orang yang tahu, wah ini kurang dangkal, ini nggak boleh ngomongnya begini. Ini ngomong ini lagi nih pasti, membosankan. Skip aja, cari channel lain. Atau dicepetin. Di sini nggak bisa ada kolom yang mempercepat itu loh. Bisa 1.25 lebih cepat, 1.75 atau 2, jadi ngomongnya bisa dipercepat. Jadi ibadah seharusnya 1,5 jam, Anda cukup 45 menit. Karena dicepetin, sama worshipnya juga dicepetin. Jadi nyanyinya kayak Donald Bebek begitu. Kalau Anda datang onsite, beda. Ada effort, ada usaha, ada upaya. Bangun lebih pagi, ya, Anda parkir, Anda datang, Anda konsentrasi di sini. Makanya mulai ini karena kondisi sudah membaik, nggak ada alasan lagi tidak datang onsite. Ya, pemimpin CG, ya, serukan semuanya, kembali, jangan di Babel terus. Ini waktunya membangun Yerusalem. Orang Israel itu 70 tahun dibuang di Babel. Sampai akhirnya mereka nyaman. Waktunya kembali, mereka kagak mau balik. Saudara, makanya muncul nabi-nabi Tuhan menyerukan balik. Itu pun masih ada yang gak nurut, saudara. Ya, hari ini saya nabi Tuhan. Saya bertindak sebagai nabi hari ini. Serukan semua jemaat online kita. Kembali onsite. Halo, amin. Hari ini, saudara, ayo yang belum terlibat pelayanan, terlibatlah. Anda perlu menambahkan sesuatu pada iman Anda. Karena firman Tuhan ngomong, kalau semuanya ada padamu, engkau akan berhasil. Kalau engkau melakukannya, kata Alkitab, sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu. Kalau engkau melakukannya, engkau tidak akan pernah tersandung. Katakan amin. Yang kedua, saudara, menurut Anda siapakah Yudas? Selain dia itu orang pilihan Tuhan. Ternyata Yudas itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Pernah nggak Anda berpikir, dari 12 murid, kenapa dia yang dipilih jadi bendahara? Jadi pemegang uang kasnya Yesus. Saudara, Anda harus tahu, Yesus itu bukan pengemis. Yesus itu bukan orang miskin, gak punya apa-apa. Sorry ya, saya pakai kata miskin. Yesus itu diberkati Tuhan selama dia hidup di muka bumi. Saudara, orang tuanya Yesus itu bukan orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Yusuf itu dikatakan tukang kayu, itu bukan tukang, tapi dia itu pengusaha mebel. Dan ketika Kaisar Agustus memerintahkan sensus, coba lihat, Maria itu menunggangi apa? Keledai. Itu hanya untuk orang yang cukup berada, yang bisa punya keledai. Keledai itu di zaman sekarang, itu seperti Anda punya mobil. Dan mobilnya itu bukan mobil yang biasa-biasa. Mobil yang cukup baik, cukup bagus. Yusuf dan Maria itu punya rumah. Termasuk Yesus. Salah satu murid-muridnya tanya, Yesus, di manakah rumahmu? Yesus pernah ngomong, ikutlah aku akan tunjukkan di mana rumahku. Coba Anda cari ya nanti di Alkitab. Ada ayatnya. Berarti Yesus itu punya rumah. Yesus itu bukan gelandangan yang ngemis-ngemis gak punya rumah. Yesus itu bukan homeless. Saudara, memang ada kata-kata Yesus itu dikatakan gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Itu adalah figuratif bahwa kalau mau ikut Yesus itu gak nyaman. Bukan Yesus gak punya rumah. Saudara. Apalagi, Yusuf itu akhirnya meninggal, kita gak tahu Yusuf meninggalnya kenapa. Tapi Yusuf itu orang saleh, dan orang saleh, orang Yahudi saleh itu menurut hukum Taurat akan memberikan warisan kepada anaknya. Yesus itu terima warisan dari Yusuf. Dan kenyataan pelayanan Yesus itu sampai harus hire atau mempercayakan seorang bendahara. Dan sudah dikorupsi sama Yudas berkali-kali, uangnya itu tetap ada. Dengan kata lain, Yesus itu kenapa kok sampai hire bendahara? Berarti Yesus itu uangnya banyak.
di dalam ministrinya dia. Saudara, Yesus itu nggak pernah cari-cari proposal, pakai proposal lalu ngemis-ngemis. Tolong danai kami. Enggak, saudara. Hanya Yesus itu tidak hedon. Yesus tidak lavish. Yesus itu hidupnya sederhana. Saudara, dia tidak sembrono dengan uang yang dipercayakan. Semua uangnya dikelola, dipercayakan kepada seorang bendahara. Nah sekarang kembali, dari 12 murid, hanya Yudas yang dipercaya jadi bendahara. Kalau Anda ya hire akuntan atau hire bendahara, sembarangan enggak? Enggak, Anda pasti akan cek track recordnya. Orangnya jujur atau enggak, kemampuannya mengelola uang itu gimana. Dari 12 murid, sebetulnya ada 2 kandidat menurut saya. Yang satu Matius, karena dia pemungut cukai, dia pasti paham soal uang, dia pasti familiar soal pengelolaan uang. Yang satu Yudas. Dari 2 ini, ternyata Tuhan melihat Matius itu sangat rentan terhadap kuasa dan uang. Makanya dia melihat Yudaslah orang yang dapat dipercaya. So, Anda harus tahu Yudas itu orang yang dapat dipercaya pada mulanya. Yudas itu orangnya punya integritas. Dia melihat Matius pemungut cukai itu masih rentan sama yang namanya power sama money. Kalau dipercayakan sama Matius bisa jadi rusak. Dan dia melihat satu-satunya kandidat yang paling layak, yang bisa dipercaya, dapat diandalkan adalah Yudas. Jadi Yudas itu orang yang dapat dipercaya. Apa kesamaan dengan kita? Tahukah saudara, Tuhan itu kalau ingin membuat kita menjadi orang yang dapat dipercaya, Tuhan itu akan mempercayakan sesuatu terlebih dahulu. Ada amin? Makanya ada perumpamaan talenta. Tuhan itu mempercayakan 3 orang, dikasih kepercayaan 1, yang satu dikasih kepercayaan 2, yang satu lagi dikasih kepercayaan 5 talenta. Kenapa Tuhan memberikan mereka kepercayaan? Untuk menjadikan mereka orang yang dapat dipercaya. Yang 2 mengelola talenta itu, membuahkan 2 talenta berikutnya. Yang 5 dikelola jadi 10, coba lihat. Pujian dari tuannya itu. Engkau hamba yang baik dan setia. Karena engkau bisa dipercaya, aku akan mempercayakan yang lebih besar. Terimalah kepercayaan yang lebih besar. Sedangkan yang satu menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan beri. Yang satu gak dikelola. Coba lihat, kalimat tuannya itu very strong. Kamu hamba yang jahat dan malas. Very strong loh. Jadi kesamaan kita dengan Yudas, kita sama-sama orang yang dipercaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan memberikan kepercayaan apa hari ini? Yang pasti Tuhan memberikan kepercayaan kita kehidupan. Yang kedua, hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, talenta, karunia, kekuatan. Saudara, yang keempat, waktu. Tuhan itu memberikan kita banyak kepercayaan. Masalahnya, apakah Anda dapat dipercaya dari kepercayaan-kepercayaan Tuhan sudah beri? Apakah Anda gunakan talenta Anda untuk Tuhan? Saya waktu mahasiswa dulu, waktu saya bertobat, saya punya prinsip satu. Saya masih punya tenaga, saya itu kuat saudara dulu, masih muda itu. Saya punya tenaga, saya akan berikan untuk Tuhan. Makanya tiap minggu saya itu antar jemput jiwa-jiwa. Pinjem mobil, ya mobilnya itu kalau nggak salah itu mobil-mobil kayak Suzuki Carry begitu. Ya setirnya itu power steering. Kalau nyetir pakai power. Itu ya. Kacanya juga apa? Apa itu namanya? Kacanya itu power window. Pakai power juga. Spionnya itu touch screen. Jadi kalau mau mengubah harus sentuh. Satu kali mogok, saya dorong mogok itu sendirian. Tanjakan pula. Saya jemputin satu-satu, selesai kebaktian saya pulangkan. Lalu apa? Saya kembalikan mobil, lalu saya naik motor, balik ke gereja, pelayanan servis berikutnya, malamnya masih baptisan. Itu saya lakukan karena saya ngomong gini, saya punya tenaga.
Aku akan gunakan tenaga ini untuk melayani Tuhan. Zaman dulu bagi-bagi brosur, ya sekarang dulu kan nggak ada sosial media. Jadi kalau ada acara KKR bagi-bagi di sekolah-sekolah. Saudara, saya itu ambil 5 sekolah, ambil motor sendiri, saya pergi, saya bagi sendiri. Pernah saya sampai pusing mau muntah. Gara-gara apa? Saya berdiri di depan pintu itu, arusnya itu banyak orang, saya sampai pusing. Saudara, saya pindah lagi sekolah satu, pindah sekolah lain, saya sendirian bawa brosur itu, kantongan-kantongan itu Trip to Hell sama brosur-brosur KKR. Saya cuma punya prinsip, saya punya tenaga, saya berikan untuk Tuhan. Hari ini, gimana dengan gift yang Anda punya? Karunia, Anda punya suara bagus, Anda punya kemampuan-kemampuan tertentu. Apakah Anda sia-siakan? Atau Anda berikan untuk Tuhan? Saudara, dulu waktu Anda masih muda, punya banyak waktu, tapi gak ada uang. Betul gak? Sekarang, Anda punya banyak uang, sudah tambah diberkati, tapi untuk melayani gak bisa. Untuk melayani Tuhan gak ada waktu. Saudara, hidup cuma sekali loh. Pertanyaannya, kenapa Yudas itu gagal? Ternyata begini, Yudas itu memang orang kepercayaan. Tapi ternyata sama seperti kita, Yudas itu mengalami sebuah ujian. Dan dia gagal. Ujian yang pertama adalah ujian kepercayaan. Dari apa yang Yudas dipercayakan, dia gagal di situ. Yang kedua, ujian mamon. Saudara, tahu nggak Yudas itu, jangan ngomong loh, oh dasar Yudas ini cinta uang. Stop dulu. Jangan buru-buru judge Yudas. Pada awalnya Yudas itu nggak cinta uang. Yudas itu orang yang menyerahkan dan melepaskan mata pencahariannya untuk ikut Yesus. Jadi Yudas itu bukan pembenci Yesus waktu dia menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Saudara, Yudas itu pencinta Yesus. Bahkan dia itu menyerahkan, dia itu melepaskan mata pencahariannya seperti murid-murid yang lain dan ikut Yesus. Walaupun di Alkitab nggak dijelaskan dulu Yudas itu awalnya kerja apa. Dan waktu Yudas itu tahu, coba kita buka satu ayat ya, bahwa Yesus itu mau digantung, Matius 27, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia apa saudara? Melemparkan uang itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan bunuh diri. Saya mau tanya, kalau Yudas itu benci Yesus, waktu dia tahu Yesus akan digantung di kayu salib, dihukum mati, harusnya ekspresinya apa? Seneng. Tapi ini ekspresinya menyesal, berarti Yudas itu sebetulnya nggak benci Yesus. Saudara, ini bukan ekspresi orang yang benci Yesus, ini orang yang cinta sebetulnya sama Yesus. Hanya saja Yudas itu mengalami ujian tapi dia gagal. Saudara, ujian apa yang dia alami? Ujian mamon. Gara-gara mamon, gara-gara cinta uang, orang itu menyimpang dari iman, kata Alkitab. Gara-gara memburu uang, orang itu menyimpang dari iman. Saudara, kalau hari ini saudara itu punya integritas, jangan bangga dulu. Karena apa? Belum tentu di hari-hari mendatang Anda tetap punya integritas yang sama. Kalau hari ini Anda gak cinta uang, puji Tuhan, tetap jaga hati dengan waspada. Karena apa? Yudas membuktikan, Yudas itu dulunya gak cinta uang. Yudas itu menyerahkan, meninggalkan mata pencahariannya demi ikut Yesus. Tapi satu titik dia mengalami ujian mamon namanya. Dan dia gagal. Dia mengejar uang. Dia demi uang, dia itu rela kehilangan hubungan sama Yesus. Saudara,
Alkitab katakan kalau kita memburu uang, berarti uang di depan, Yesus di belakang. Sementara Mazmur 23 berkata bahwa akulah gembala, berarti Yesus itu gembala pemimpin kita harusnya di depan. Mazmur 23 ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Dengan kata lain, kalau Yesus di depan, berkat di belakang kita, yang mengejar kita. Tapi kalau kita balik, kita cinta uang, satu titik kita berubah cinta uang di depan, kita memburu uang, Yesus pasti di belakang. Pokoknya kalau uang di depan, Tuhan pasti di belakang. Itu for sure. Hari ini kalau Anda gak cinta uang, jangan bangga dulu. Jaga hati kita, karena apa? Hati manusia bisa berubah. Termasuk saya loh. Ada amin? Saudara, hidup Yudas ini cermin buat kita sebetulnya. Terus ujian apa lagi? Ternyata Yudas itu ngalami ujian kejujuran. Ujian kepercayaan, ujian mamon, ujian kejujuran. Ternyata Yudas ini dipercaya jadi pemegang uang kas. Satu kali ada seorang perempuan memecahkan buli-buli yang mahal, parfum yang mahal. Yudas itu menjadi salah satu orang yang ngomong, untuk apa pemborosan ini? Kan 300 dinar bisa dijual dan uangnya bisa dipakai untuk membantu orang miskin. Saudara, lalu apa yang Alkitab katakan? Coba saudara buka di, sebentar. Yohanes 12 ayat 6. Ternyata maksud Yudas ngomong begitu, kan harusnya 300 dinar itu untuk orang miskin. Ternyata Yudas itu ngomong begitu karena ini maksudnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang apa saudara? Pencuri, koruptor. Ia sering, katakan sering, mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Yudas itu ngalami sebuah ujian, namanya ujian kejujuran. Apa sih pencuri? Definisi pencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu definisi mencuri. Ya, nah, saudara, menurut Anda kita bisa nggak mencuri uangnya Tuhan? Bisa nggak? Oh, Yudas ini memang dasar pencuri, suka mencuri uangnya Yesus. Stop dulu. Jadikan cermin dulu aja. Jangan-jangan kita nggak ada bedanya sama Yudas. Loh, dalam hal apa? Saya nggak pernah nyolong, saya nggak pernah nyuri. Kalau Anda pernah pelajari Alkitab, di Perjanjian Lama, di kitab Maleaki, saya nggak perlu buka ya ayatnya, nanti baca sendiri di rumah. Tuhan itu pernah dealing sama orang Israel sambil ngomong begini. Dapatkah manusia menipu Allah? Terjemahan bahasa Inggrisnya itu, dapatkah manusia rob atau merampok Allah? Orang Israel ngomong, dengan cara bagaimana kami mencuri atau merampokmu? Dengan cara bagaimana kami menipumu? Tuhan langsung ngomong begini, tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ternyata orang Israel di zaman itu tidak mengembalikan perpuluhan dan tidak memberikan persembahan khusus. Saya ulangi. Ternyata orang Israel pada zaman itu tidak mengembalikan persepuluhan dan tidak memberi persembahan khusus. Lalu Tuhan ngomong, kamu di mataku mencuri. Definisi mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya gimana? Saudara, jangan alergi dulu ya. Dengar kata perpuluhan sama persembahan khusus. Jadi gini loh, di dalam berkat kita, yang Tuhan berkati kita, setiap bulan katakanlah, ternyata ada bagian dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Ada bagian yang harus kita kembalikan, dan ada bagian yang harus kita salurkan. Nah, bagian yang kita kembalikan itu cuma 10%, namanya perpuluhan. Bagian yang harus kita salurkan itu namanya persembahan khusus. Ternyata Tuhan memberkati kita bukan supaya kita ini memperkaya diri, titik. Tapi supaya Tuhan itu menjadikan kita berkat atau saluran. Katakan amin.
Jadi Tuhan itu memberkati kita, ternyata ada bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus dikembalikan 10% dan harus disalurkan. Saudara. Nah, persepuluhan itu mengembalikan. Makanya esensi perpuluhan dan persembahan khusus itu adalah ada bagian milik Tuhan yang harus dikembalikan dan disalurkan. Kalau kita ngambil itu, gak ada bedanya kita dengan Yudas sebetulnya. Saudara. Contoh perpuluhan. Saudara, gereja Mawar Sharon itu gak pernah nagih perpuluhan ke saya, itu gak pernah. Pastor Fuji, bulan ini kok belum masuk perpuluhannya? Gak bakal. Anda juga gak bakal kita telepon. Yang kedua, gereja juga gak bakal ngerti berapa penghasilan saya. Walaupun mungkin saya terima berkat dari gereja, tapi kan saya juga bisa ada orang yang memberkati saya. Mereka gak bakal tahu saya dapat berkat apa, betul gak? Gereja juga gak tahu saudara itu penghasilan Anda berapa, gak bakal tahu saudara. Anda mengembalikan perpuluhan atau tidak, Anda juga benar-benar mengembalikan 10% atau tidak, itu gereja tidak bakal tahu, tidak bakal ngecek dan tidak bakal nagih. Karena apa? Ini urusan kita sendiri sama siapa? Tuhan. Do you mudeng? So, di sini jemaat sama pendeta di mata Tuhan sama. Itu ya, saya juga perpuluhan, saya juga rutin mengalokasikan persembahan khusus. Karena saya tahu ada bagian yang harus dikembalikan dan ada bagian yang harus disalurkan. Katakan amin. Aduh Pastor Fuji, perpuluhan itu perjanjian lama. Saya hidup di perjanjian baru. Oke, perjanjian baru? Oke. Satu kali Yesus pernah didatengin anak muda. Saya sudah melakukan semua perintah Allah. Aku mau sempurna, apalagi yang kurang. Nah, standar perjanjian baru ini. Kalau engkau mau sempurna, jual semua milikmu. Berikan kepada orang miskin 100% semuanya. Lalu ikutlah aku. So, Anda masih ngomong perpuluhan itu perjanjian lama? Aku mau hidup dalam standar perjanjian baru. Monggo, 100%. Jadi kalau hari ini 10%, yang Tuhan itu enggak ngomong 100% kembalikan. Cuman dari semuanya itu, kembalikan aja 10%. By the way, semuanya itu milik Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan itu cuma minta 10% aja dikembalikan. Saudara, dan Anda kembalikan. Lalu kalau Anda mengembalikan, jangan bangga. Aku kembalikan perpuluhan nih, taat nih. Saudara, mengembalikan itu belum memberi apa-apa. Itu cuma mengembalikan. Makanya jangan terlalu bangga. Katakan amin. Satu kali di pesawat saya pulang dari pelayanan, tabungan kita waktu itu 10 juta. Saya pernah cerita kalau gak salah. Tiba-tiba Tuhan ngomong di pesawat itu. 10 juta itu kasih ke orang itu. Seorang hamba Tuhan. Galau dong, itu tabungan untuk uang sekolah, untuk apa. Tuhan ngomong gini, oke, senjata pamungkas adalah saya tanya istri. Pulang saya dijemput lagi diem-diem, lalu saya ngomong, kayaknya kok kita ini, kok saya juga dapat yang sama nih. Angka yang sama, udah klop ini berarti Tuhan nih. Kita datengin orangnya, kita salurkan berkat itu. Saudara, saya cuman pengelola. Gak bisa pengelola itu marah. Saudara business owner perintahkan sama siapa? Bendahara, tolong serahkan uang 1 juta sama orang itu. Enak aja, lu gak bisa saudara. Bendahara gak boleh memiliki. Bendahara cuma menyalurkan, katakan amin. Saudara, jadi ada bagian, jadi yang keempat berarti ada ujian kemurahan hati. 10% itu ujian kejujuran, perpuluhan. 90%-nya itu ada ujian yang namanya ujian kemurahan hati. Dan Yudas gagal semuanya. Bapak Ibu, Yudas sama kita itu gak ada bedanya. Anda dan saya akan ada ujian yang sama. Ujian kepercayaan,
ujian mamon, apakah Anda cinta Tuhan, sampai pada akhirnya atau di tengah jalan Anda jadi cinta uang. Yang ketiga, ujian kejujuran. Yang keempat, ujian kemurahan hati. Ada amin? Nah sekarang, jadi poin kedua apa saudara? Kalau yang pertama saudara, jangan puas menjadi orang pilihan. Yang kedua, berusahalah sungguh-sungguh untuk Anda bisa lulus ujian kepercayaan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yudas? Ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Jadi Yudas, waktu dia melihat perempuan memecahkan buli-buli yang mahal harganya itu, parfum mengurapi kaki Yesus, Yudas mencibir, untuk apa pemborosan ini? Dalam versi NIV, coba saya bukakan ayatnya ya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-10. Matius 26 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku." Dalam terjemahan NIV diterjemahkan, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me." Yesus ngomong bahwa penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini itu beautiful. Tapi bagi Yudas, pemborosan. Saudara, menurut Anda, siapakah Yesus bagimu? Bagi perempuan ini, Yesus itu layak menerima segala-galanya. Karena Yesus bagi perempuan ini sangat berharga. Definisi pemborosan adalah Anda membelanjakan uang untuk hal yang gak penting sama sekali. Itu pemborosan. Bagi Yudas, tindakan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini dengan memberikan yang terbaik dan yang mahal bagi Yesus, segala-galanya, itu pemborosan. Yesus itu gak sepenting itu dan gak selayak itu. Itulah yang membuat Yudas gagal pada ujungnya. Dia lebih memilih uang daripada Yesus. Karena memang Yesus gak berharga. Bahkan waktu Yesus itu memperingatkan Yudas, coba kita baca saudara. Matius 26 tetap ayat yang ke-40, sebentar. Matius 26 ayat 21 sampai 25. Coba kita buka di sini. Anda masih bersama dengan saya, amin? Oke, waktu saya sudah tinggal dikit. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi Yesus itu sudah kasih gamblang peringatan. Dari antaramu akan ada yang mengkhianati aku. Next. Dengan hati sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Perhatikan kata Tuhan, Lord. Tapi coba lihat dua ayat berikutnya, ayat 24. Oh sorry. Balik 23. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Jadi gamblang ya. Tuhan kasih hint. Next. Oke, next. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dengan kata lain, coba lihat. Ini sebetulnya peringatan kepada Yudas. Yesus itu negor, tapi negornya nggak diekspos langsung, tapi negornya itu betul-betul tajam, direct, tapi sebenarnya halus. Itu ya. Yudas bukannya bertobat, tapi malah kerasukan setan. Kalau Anda baca di ayat-ayat selanjutnya. Dan yang luar biasa, Yudas ini, murid-muridnya loh yang lain, gak curiga bahwa orangnya itu Yudas. Padahal, jelas yang nyelupin tangannya di pinggan ini, dialah itu. Mereka masih gak sadar, waktu Yudas pergi, mereka itu masih menyangka Yudas itu mau ngasih uang ke orang miskin. Berarti sebetulnya Yudas ini punya reputasi yang sangat baik. Dia itu pada dasarnya orang kepercayaan, orang yang bisa dipercaya.
Nah, coba lihat. Waktu Yesus memberikan peringatan, masing-masing ngomong, bukan aku ya Tuhan, pakai kata Lord, tapi Yudas ngomong, bukan aku ya Rabi. Jadi bagi Yudas, Yesus itu cuman seorang rabi atau guru, tapi nggak lebih dari itu. Tapi bagi murid-murid yang lain, dia adalah Tuhan yang memiliki hidup mereka. So, hari ini, siapa Yesus bagimu? Apakah cuma rabi atau dia Tuhan? Seberapa berharga dan penting Yesus bagimu? Apakah Yesus layak untuk Anda berikan segala-galanya? Ketika Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu dan Anda rela menyerahkannya karena dia lebih berharga? Atau Anda berkata bahwa, gak usahlah terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan, ngapain ikut-ikut CG, ngapain pelayanan, ngapain aktif di dalam gereja, fanatik lu, Yesus gak layak lah terima sebegitunya. Emang kamu mau jadi pendeta? Pemborosan, ini pemborosan. Pernah gak dengar ada orang Kristen ngomong begitu? Lu gak usah terlalu sungguh-sungguh lah, emangnya lu mau fanatik? Berarti saya bisa tahu jelas, itu mirip sama Yudas. Berarti di hati orang itu, Yesus itu gak layak untuk terima segala-galanya dari kita. Yesus itu gak berharga. Yang terakhir, pelajaran apa yang kita bisa petik? Kalau yang pertama apa saudara? Jangan puas menjadi orang pilihan, tambahkan sesuatu pada imanmu. Yang kedua, berusahalah lulus ujian kepercayaan. Yang ketiga, ikutlah Yesus dengan segenap hati. Yang keempat, miliki tanggung jawab pribadi. Yudas itu seharusnya tidak tragis hidupnya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Dia itu dimuridkan langsung, dibapai langsung oleh Yesus Kristus. Pemimpin CG-nya Yudas itu Yesus Kristus. Yudas itu berada dalam connect group yang sempurna. Rasul-rasul yang jadi teman CG-nya. Kurang apa coba? Harusnya dia gak tragis hidupnya. Saudara, apa pelajaran kita petik di sini? Ternyata ada faktor yang namanya faktor internal. Itu namanya tanggung jawab pribadi. Sekalipun Anda itu langsung dimuridkan oleh Pastor Philip Mantova, sekalipun Anda berada dalam lingkungan CG yang sempurna, yang ideal, tapi kalau Anda nggak lakukan tanggung jawab pribadi, Anda akan gagal pada akhirnya. Sebaliknya, Anda bisa berada dalam CG yang gak sempurna, banyak kekurangannya. Anda bisa dimuridkan oleh orang yang banyak kekurangannya dan gak sempurna. Tapi kalau Anda kerjakan tanggung jawab pribadi, Anda akan bertumbuh. Katakan amin. Makanya jangan dikit-dikit salahkan. Aku gak bertumbuh karena pemimpinku ini loh, kurang perhatian. Aku gak bertumbuh karena lingkungan CG ku ini orang-orangnya kurang asik. Saya nggak mengurangi arti dari pemimpin rohani dan small group atau connect group. Itu adalah faktor pendukung, tapi itu faktor luar. Katakan amin. Buktinya apa? Samuel itu dibapai oleh Imam Eli yang memandang lobah. Lingkungannya dia itu berada dalam komunitas anak-anaknya Imam Eli itu luar biasa bejatnya. Bersetubuh, ya berzina di dalam bait suci. Gila enggak itu saudara? Harusnya Samuel itu hancur hidupnya. Tapi Samuel dipakai Tuhan jadi nabi yang luar biasa loh. Di sini memberikan harapan. Sekalipun Anda berada dalam CG yang enggak sempurna, dalam komunitas yang enggak sempurna, dibapai oleh orang yang enggak sempurna, kalau Anda lakukan tanggung jawab pribadi, Anda akan bertumbuh dengan maksimal. Katakan amin. So, jangan salahkan komunitas atau pemimpinmu. Ambil tanggung jawab pribadi. Apa bedanya Saul dengan Daud? Sama-sama diurapi, sama-sama diangkat jadi raja, sama-sama dibapai oleh nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Kok hasilnya beda? Bedanya di mana? Hati dan tanggung jawab pribadi.
So makanya hari ini saya itu nggak pernah loh kejar-kejar, saya mau digembalakan oleh Pastor Philip langsung. Enggak, saya ngikutin follow the flow aja. Kalau memang saya nggak langsung sama Pastor Philip, so what? Jangan mendewakan hamba Tuhan. Saudara, siapapun pemimpin yang ditempatkan Tuhan di atasmu, lakukan aja tanggung jawab pribadi. Anda akan diangkat tinggi sama Tuhan, Anda akan dibuatnya bertumbuh. Katakan amin. Jadi Yudas harusnya nggak tragis. Sayangnya Yudas di satu titik, dia gagal. Tutup Alkitab kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.